Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Sehat? Sehat Ibu, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ada yang kurang sehat gak? Ada yang sakit? Ada Ibu. Oke, nanti aja Ibu presensi ya. Sekarang kita berdoa terlebih dahulu. Di sini siapa yang mau memimpin doa? Saya Ibu. Baik, silahkan dipimpin. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa sesuai pertanyaan dan agama masing-masing. Doa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih. Oke, selanjutnya Ibu presensi terlebih dahulu. Oh iya, ada yang sakit atau ada yang titip surat? Ada yang sakit Ibu. Oke, yang pertama Aisyah Elisha, Hadir Ibu. Saskia Khaira. Hadir. Oh iya, tadi siapa yang sakit? Ada Amanda Ibu sakit. Ada titip surat enggak? Ada Ibu. Boleh dibawa ke sini suratnya? Baik Ibu. Oke, langsung sakit ya, Amanda. Ada lagi enggak? Ada Ibu. Siapa? Novi. Novi kemana Novi? Sakit Sakit lagi juga Ibu. Oh, sakit juga. Banyak yang sakit ya, kalian jaga kesehatan ya. Baik Ibu. Oke. Nah, di sini kalian udah kenal kan sama Ibu. Ibu dulu ngajar di kelas 10 mata pelajaran Bahasa Indonesia. Sekarang ketemu Ibu lagi di mata pelajaran Pengelolaan Sarana dan Prasarana. Nah, nama Ibu Fitri, sudah kenal kan ya? Sudah Ibu Fitri. Oke, sebelum memulai materi, Ibu mau jelasin kalau di pertemuan Ibu nanti setiap akhir pertemuan ada tugas dan nanti ada kuis sedikit. Itu ya. Terus jangan lupa kalian buat jawab pertanyaan dari Ibu biar dapat nilai tambahan. Nanti kalau nilainya banyak, Ibu kumpulin poin-poinnya, nanti dapat hadiah dari Ibu. Hadiahnya bukan jajan, tapi menarik. Oke, selanjutnya Ibu izin share screen dulu ya. Nah, udah kelihatan? Sudah, Ibu. Oke, kita akan membahas, ini kan pertemuan pertama ya. Kita membahas bab 1 yaitu regulasi sarana dan prasarana. Sebelumnya Ibu mau tanya, ada yang tahu sarana dan prasarana enggak? Saya Bu. Ya, boleh. Kalau sarana itu meja kursi. Kalau prasarana itu gedung. Oh ya, itu contohnya ya. Nah, kalau pengertiannya ada yang tahu enggak? Nggak tahu Ibu. Nah, biar kalian gampang ingatnya, kalau sarana itu benda yang bisa bergerak, sedangkan prasarana itu adalah benda yang tidak bisa bergerak. Contohnya tadi seperti yang disebutkan oleh Elia, sarana ada meja, kursi, proyektor, dan lain-lain. Kemudian kalau prasarana itu contohnya gedung, terus ruang kelas ini juga termasuk prasarana. Kalau laptop ini juga masuk prasarana ya Bu Salama? Ya, termasuk sarana juga. Ada yang ditanyakan lagi? Udah mudah kan ya? Kalau sarana bisa bergerak, bisa dipindah. Kalau prasarana nggak bisa, kayak jalan, gedung kan nggak bisa dipindah, didorong ataupun sebagainya. Oke, selanjutnya
Ini penjelasan lebih lengkapnya. Sarana merupakan alat atau perlengkapan yang digunakan langsung dalam kegiatan kerja atau pembelajaran. Nah, contohnya kayak tadi komputer, printer, meja, kursi, buku, papan tulis, dan proyektor, dan juga laptop yang tadi ditanyakan oleh Maria. Selanjutnya, prasarana adalah fakultas pendukung yang menunjang kegiatan, tetapi tidak bisa digunakan secara langsung, seperti gedung, ruang kelas, lahan parkir, jalan, serta instalasi listrik dan air. Sampai sini ada yang mau ditanyakan atau udah paham? Sudah Ibu. Oke, lanjut ya. Nah, tadi kan bab 1 kan judulnya regulasi sarana dan prasarana. Sekarang ditanya regulasi itu apa? Ada yang bisa jawab? Saya Ibu. Oke, sebutkan namanya. Siapa? Saya Lina. Ina, absen berapa? Absen 15. Absen 15. Kapan? Setahu saya regulasi itu peraturan Ibu. Peraturan, benar sekali. Ada yang punya jawaban lain? Iya, benar. Regulasi itu peraturan. Nah, lebih lengkapnya, regulasi merupakan tata aturan atau peraturan tertentu yang digunakan oleh masyarakat dalam melaksanakan suatu kegiatan. Nah, fungsi dari regulasi untuk mengendalikan dalam batasan tertentu. Ada contoh lain nggak tujuan dari regulasi itu apa? Saya Ibu. Boleh ya, silakan. Mungkin regulasi itu agar tertib atau agar tidak berantakan kata-kata. Oh iya, itu termasuk regulasi di sarana dan prasarana. Kalau secara umum, regulasi itu untuk mengendalikan dalam batasan tertentu. Oke, ada yang mau ditanyakan? Sudah Ibu. Lanjut ke apa itu regulasi sarana dan prasarana. Nah, tujuannya seperti yang disebutkan oleh Elia tadi, agar tidak berantakan letak kantornya. Nah, sarana dan prasarana ini juga nanti bakalan nyambung ke materi tata letak kantor. Nah, pengertian dari regulasi yaitu aturan hukum yang dikeluarkan oleh pemerintah yang mengatur tentang standar sarana dan prasarana pemerintah yang berhubungan dengan perlengkapan sarana dan prasarana yang memadai untuk tercapainya pelayanan prima kepada pelanggan atau masyarakat. Ada yang mau ditanyakan lagi nggak? Sudah Ibu. Nah, selanjutnya regulasi sarana dan prasarana itu diatur di dalam 3 peraturan pemerintah. Yang pertama ada Peraturan Pemerintah PANRB nomor 48 tahun 2013. Yang kedua ada Permendagri nomor 17 tahun 2007, dan yang terakhir ada Permendagri nomor 7 tahun 2006. Nah, kalian harus hafal ya, ada 3 ini. Selanjutnya, nah kalian bisa scan ini. Di sini ada 3 file itu tadi. Kalian baca sendiri, soalnya itu banyak banget. Nanti soal ulangan, tugas nanti ibu ambil dari sini karena di situ lengkap banget. Coba kalian scan dulu ya. Udah bisa belum? Ada yang udah bisa? Sebentar Ibu. Sudah Ibu. Nah, bisa kalian lihat di situ nanti ada. Nah, di situ nanti ada apa namanya? Itu ada 3 peraturan yang ibu sebutkan tadi. Yang pertama tadi apa? Peraturan Pemerintah nomor 48
ketiga nomor 7 tahun 2006. Ada enggak? Ada Ibu. Nah, sekarang coba dibuka yang nomor 1 deh. Sebentar Ibu, boleh pulang. Oh, ulang. Ada yang belum ya tadi? Iya Ibu. Udah ada belum? Sudah. Coba dibuka yang nomor berapa tadi? Nomor 48 tahun 2013. Sudah Ibu. Nah, coba scroll sampai bawah, itu banyak banget kan? Iya Ibu. Nah, jadi kalian bisa mempelajari itu di rumah, di hafal-hafal. Soalnya ini tentang peraturan pemerintah dan itu banyak banget. Ada tentang luas ruangan, ada tentang apa aja yang ada di dalam ruang kerja, kayak harus ada jam, harus ada ventilasi, harus ada foto presiden, itu juga termasuk aturan atau regulasi. Nah, selanjutnya asas standarisasi sarana dan prasarana. Asas itu merupakan konsep atau dasar dari standarisasi sarana dan prasarana. Yang pertama ada tertib. Tertib merupakan tertib artinya itu sesuatu sarana dan prasarana itu harus dilakukan sesuai aturan dan peraturan. Contohnya kita menggunakan ruang kerja itu harus sesuai jadwal dan sesuai siapa yang punya ruang kerja itu. Kita juga nggak bisa asal masuk gitu aja ke ruang kerja orang. Terus selanjutnya adil. Adil di sini maksudnya itu semua orang itu berhak menggunakan fasilitas sarana dan prasarana. Selanjutnya ada transparan. Sarana dan prasarana itu bersifat terbuka dan dapat dilihat jelas oleh orang lain. Selanjutnya efisien dan efektif. Ada yang bisa membantu Ibu menjelaskan nggak apa sih efisien dan efektif artinya? Saya Ibu. Ya, silakan. Siapa namanya? Zen Ibu. Silakan. Absen berapa? Absen 30. 30. Baik, silakan dijawab, dijelaskan. Efisien dan efektif itu artinya penggunaan fasilitasnya itu harus tepat guna dan tidak boros. Iya, betul-betul. Contohnya, tahu nggak contohnya? Tidak tahu Ibu. Contohnya itu ruang misal ya, ruang kerja itu jam kerja jam 7 sampai jam 4. Nanti kalian nggak boleh menggunakan lebih dari itu dan digunakan sesuai fungsinya. Kalau ruang rapat ya digunakan untuk rapat, tidak boleh digunakan untuk istirahat. Selanjutnya manfaat. Ada yang mau bantu Ibu jelasin lagi nggak manfaat? Saya Ibu. Siapa namanya? Destia. Absen? Absen 35. Silakan. Manfaatnya apa? Kalau manfaat itu sarana dan prasarana itu harus memberikan nilai guna bagi pembelajaran. Iya, betul. Bukan cuma pembelajaran ya, tapi sesuai fungsinya. Kalau ruang kerja berarti kan bermanfaat untuk sebagai ruangan kerja. Nah, itu ya. Selanjutnya keselamatan. Nah, sarana dan prasarana itu juga harus melihat standar keselamatannya. Nggak boleh kalau berbahaya. Selanjutnya ada kesejahteraan. Itu semua yang memakai itu nyaman dan sejahtera. Selanjutnya ada kepatuhan. Nah, sarana
tabel. Ada yang tahu nggak akuntabel itu apa? Saya Ibu. Ya, gimana artinya? Oh, bentar, Mama. Amanta Ibu. Oh, Amanda, silakan. Akuntabel itu semua penggunaan sarana prasarana harus bisa dipertanggungjawabkan. Iya, betul sekali. Jadi akuntabel itu harus bisa dipertanggungjawabkan. Dari sini ada yang mau ditanyakan atau masih bingung? Sudah Ibu. Sudah? Kalau mau bertanya, silakan bertanya. Nanti kalau Ibu kasih pertanyaan, Pak bisa jawab loh. Oke, lanjut. Maksud penyusunan sarana dan prasarana. Yang pertama, memberi kepastian ketentuan penggunaan ruangan. Untuk memberikan kepastian ketentuan penggunaan ruangan, perlengkapan kantor dan kendaraan dinas. Selanjutnya yang kedua, memberikan keseragaman penggunaan ruangan kantor dan alat perlengkapan kantor. Yang ketiga, mendukung kelancaran proses pekerjaan kantor. Ada yang ditanyakan? Tidak Ibu. Lanjut ya. Soalnya ini masih dasar-dasarnya, nanti kalian bisa baca sendiri. Lalu selanjutnya, memudahkan komunikasi dan hubungan kerja yang baik antar pejabat atau pegawai. Kemudian yang ketiga, mendukung kelancaran tugas, pengawasan dan pengamanan. Kemudian selanjutnya yang terakhir, memudahkan pengamanan arsip dan dokumentasi kantor. Nah, ini bisa kalian baca di file yang Ibu berikan tadi, itu ada di peraturan pemerintah nomor 48. Itu tentang tujuan, maksud, sama apa tadi? Asas. Nah, ini tujuan. Yang pertama, menciptakan keselamatan, keamanan kesehatan dan kenyamanan kerja. Yang kedua, mewujudkan penataan yang bernilai dan estetika. Kemudian yang ketiga, menciptakan keleluasaan bergerak secara sehat dan teratur. Kemudian yang terakhir, mewujudkan sarana dan prasarana kantor sesuai standar. Ada yang ditanyakan enggak? Apa udah paham? Ini nanti nggak perlu dihafal, juga kalian harus memahami aja. Sudah Ibu. Nah, ini Ibu jelaskan sedikit yang ada di peraturan pemerintah nomor 48 sama nomor 7. Nah, yang pertama, ruang kantor. Ruang kantor itu harus ada ruang kerja, ruang tamu, dan ruang rapat. Jadi peraturannya, ruang kantor itu harus ada 3 ruang tersebut. Lalu yang kedua, ruang penunjang. Ruang penunjang itu apa aja? Ada ruang ibadah, lobby, ruang pusat data atau server, ada ruang arsip, ruang perpustakaan, ruang penyimpanan barang, ruang pusat CCTV, ruang poliklinik, dan ruang sentral dan juga telepon. Jadi ini macam-macam ruang penunjang itu ada ini tadi yang disebutkan. Kemudian, oh iya, ada lanjutannya, yaitu ruang pos penjagaan keamanan, ruang latih, ruang sumber tenaga atau genset, itu mengganti listrik kalau lampu mati. Lalu ada ruang layanan pengadaan secara elektronik, ada ruang pantry, ruang media
luas ruang tamu berapa, luas ruang rapat berapa. Sekalian baca sendiri ya. Nah, ini yang ibu bilang tadi, ruang kerja itu harus ada kursi, ada meja, ada komputer, ada dan lain sebagainya. Sekalian baca sendiri. Ibu langsung ke studi kasus. Nah, di sini coba jawab ya. Kalian coba nilai ini benar atau salah gitu. Yang pertama, sebuah kantor menyediakan ruang kerja menteri yang terlalu sempit dan tidak memiliki ventilasi yang memadai. Selain itu, tidak ada foto presiden dan wakil presiden di dinding. Nah, ini termasuk benar atau salah? Coba yang tahu angkat tangan. Saya ini. Siapa namanya? Elisha absen 10. Baik, silakan. Salah. Salah. Kalau salah yang benar gimana harusnya? Harusnya kalau sesuai regulasi itu menyediakan ruang kerja yang cukup luas, nyaman, dan ergonomis. Gitu. Lalu memastikan adanya ventilasi udara dan sirkulasi udara yang baik. Lalu melengkapi ruangan dengan atribut resmi seperti foto presiden dan wakil presiden sesuai peraturan. Nah, betul sekali. Berarti Elisha udah paham nih yang tadi Ibu jelaskan. Selanjutnya, ini nggak ada di PPT Ibu, tapi ada di file yang dikirim tadi. Siapa saja yang berhak memiliki kendaraan dinas? Ayo coba dicari di file yang Ibu kirimkan tadi. Ada yang udah nemu? Saya ini. Boleh, silakan. Siapa namanya? Zaskia Ibu. Saskia absen. 15. Silakan. 35. Oh, 35. Jadi siapa aja nih yang berhak memiliki kendaraan dinas? Menteri, Ya, terus kemudian wakil menteri, betul. lalu pejabat eselon 1, Ya, pejabat setara eselon 1, betul, pejabat eselon 2, betul. pejabat setara eselon 2, Ya, dan terus. operasional Ibu. Nah, betul sekali. Pinter ya. Jadi Zaskia ini tadi mendengarkan Ibu. Nah, kita langsung aja ke penugasan dan studi kasus. Ini nanti buat apa namanya? Buat belajar kalian di rumah, biar kalian itu juga membaca file yang Ibu kirimkan tadi. Soalnya di situ lengkap banget. Nah, yang pertama, ini studi kasusnya. Di sebuah kantor perusahaan tersedia fasilitas seperti komputer, printer, dan ruang rapat untuk mendukung pekerjaan pegawai. Perusahaan sudah memiliki aturan penggunaan fasilitas seperti pemesanan ruang rapat dan larangan menggunakan peralatan kantor untuk kepentingan pribadi. Namun, beberapa pegawai sering menggunakan ruang rapat tanpa pemesanan dan mencetak dokumen pribadi dalam jumlah banyak sehingga printer sering rusak dan mengganggu pekerjaan pegawai lain. Nah, pertanyaannya, apa masalah yang terjadi dalam penggunaan sarana dan prasarana pada kasus tersebut? Yang kedua, mengapa regulasi sarana dan prasarana tidak berjalan dengan baik? Dan yang ketiga, apa dampak dari penggunaan fasilitas yang tidak sesuai aturan dan bagaimana solusinya? Nah, itu kalian tulis dulu ya. Terus kalian kerjakan di rumah bergantian. Minggu depan Ibu akan bahas. Kita bahas bersama-sama. Dari sini ada yang mau ditanyakan enggak? Saya Ibu. Untuk penugasannya itu individu atau kelompok? Ini ya, lanjut. Lalu ditulis tangan atau diketik Ibu? Tugasnya individu dan ditulis tangan ya. Kalau diketik nanti
kalian AI atau ChatGPT, ya kan? Baik Ibu. Oke. Ibu berarti apa aturannya apa regulasinya itu harus ditaati ya Ibu, di nggak boleh dibantah ya Ibu. Iya benar, soalnya ini juga kan regulasi pemerintah, terus juga untuk ketentuan kantor pemerintah gitu loh. Jadi apa namanya, kalau kantor pemerintah kan itu kan dana untuk membangun, untuk fasilitas itu kan dari negara ya. Jadi ada regulasinya, ada aturannya yang harus ditaati. Gitu. Ada yang Ibu mau tanya, ini tugasnya dikumpulkan kapan? ini gak dikumpulkan, nanti kita bahas bersama-sama di pertemuan berikutnya. Nanti materinya dikirim nggak, Bu? Iya nanti dikirim. Kan tadi udah ibu himbau untuk membaca file yang ibu kirim di Google Drive tadi. Jadi kalian baca itu, nanti juga PPT-nya ibu kirim. Di file tadi lebih lengkap kok. Ibu mau tanya lagi, kalau langsung ditulis jawabannya boleh nggak, Bu? Soalnya banyak. Ininya nggak usah, kalian tinggal tulis ini aja. Masa ini banyak, enggak kan? Iya, Bu. Oke, ada lagi yang mau ditanyain? Mungkin bisa cukup. Oke, udah cukup ya. Jadi materi hari ini selesai ya. Kita lanjut besok lagi. Nah, sekarang kesimpulan. Ada yang bisa menyimpulkan apa aja sih materi pada hari ini? Saya silakan, Alicia. Regulasi sarana dan prasarana itu sangat penting untuk mengatur penggunaan fasilitas kantor agar tertib, efisien, dan mendukung kelancaran pekerjaan. Dengan adanya aturan atau regulasi yang jelas itu, setiap pegawai bisa memakai fasilitas sesuai dengan fungsi dan kebutuhan kerjanya. Betul sekali. Nah, Ibu tambahkan juga, jadi regulasi itu sangat penting ya.